wabarakatuh. Saya Isna Nindum dengan NIM 211560008 program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil studi dari kelompok kami, yaitu dengan judul pengembangan sistem pakar untuk penilaian risiko kredit di sektor perbankan. Nah, berikut ada nama-nama anggota yang telah menyusun laporan ini. Yang pertama ada saya sendiri, Isnari Dianingrum. Yang kedua ada Misbahul Surur. Yang ketiga ada Alif Farhan. Yang keempat ada Muhammad Aslan. Selanjutnya itu ada daftar isi yang berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, dan desain solusi serta implementasi analisis kasus. Pertama ada latar belakang. Dalam sektor perbankan, penilaian risiko kredit merupakan elemen penting dalam industri perbankan yang melibatkan evaluasi dan identifikasi risiko terkait pemberian kredit kepada pelanggan. Kemajuan teknologi dan kebutuhan akan efisiensi dalam pengambilan keputusan kredit telah membuat penggunaan sistem pakar semakin diminati. Sistem pakar mampu melakukan pemrosesan data pelanggan dan faktor-faktor risiko dengan cepat dan akurat yang berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses penilaian risiko kredit di sektor perbankan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi faktor risiko yang signifikan. Yang kedua ada mengoptimalkan proses pengambilan keputusan kredit. Yang ketiga ada mengembangkan model penilaian berbasis sistem pakar. Yang keempat ada validasi dan evaluasi kinerja sistem pakar. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sendiri saya dapatkan dari pengumpulan informasi sendiri itu termasuk mendapatkan data, yang mana data tersebut akan saya tampilkan setelah beberapa slide ke depan. Proses pengumpulan data atau informasi ini didapatkan dari hasil wawancara pada sektor perbankan PMT Suradadi. PMT Suradadi itu menggali data terkait profil nasabah, sejarah, transaksi nasabah, dan risiko kredit. Informasi tidak hanya berguna dalam menilai kredit, tetapi juga merancang strategi bisnis dan pengelola risiko. Selanjutnya ada dokumentasi. Berikut dokumentasi yang kami dapatkan setelah mendapatkan data. Yang pertama ada dokumentasi bersama dengan salah satu karyawan PMT Suradadi sendiri. Yang ini tempatnya itu ada di kantornya ya, di depan kantor yang pertama. Yang kedua itu ada di dalam kantornya. Kami sedang melakukan wawancara untuk mendapatkan data. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis kasus. Analisis kasus sendiri itu data yang kami dapatkan. Kami mendapatkan data sekitar 50 data, akan tetapi kami ambil sampelnya itu yang ada di layar ini. Kemudian kami menganalisis kasus sendiri itu model penilaian risiko atau model credit scoring. Model credit scoring adalah pendekatan objektif dan kuantitatif untuk menilai risiko kredit, memungkinkan keputusan cepat dalam lingkungan kompetitif berdasarkan data historis. Model ini memprediksi perilaku masa depan, namun risiko overfitting, kualitas data yang terbatas, dan ketidakfleksibelan terhadap perubahan pasar merupakan kelemahan. Isu keadilan dan bias juga perlu diperhatikan. Fitur-fitur seperti riwayat pembayaran, total hutang,
durasi kredit, usia, dan pendapatan digunakan dalam mengembangkan model ini. Berikut ada desain solusi. Desain solusi ini akan kami terapkan di pemrograman Python. Nah, ini contoh desain solusinya. Selanjutnya itu ada implementasi yang kami terapkan langsung di Python atau Google Colab ya. Kami menggunakannya itu Google Colab. Ini ada hasil ya. Hasil dari implementasi. Yang pertama itu ada gaji per bulan, cicilan per bulan, kredit skor, usia, durasi, gaji per tahun, jumlah pinjaman, dan di sini itu akan dievaluasi kelayakan kreditnya. Nah, dari gaji per bulan dan sebagainya, itu kami mengambil dari data yang telah kami dapatkan. Contohnya, misalnya gaji per bulannya itu 8.250.000. Terus cicilan per bulannya itu 416.000 sekian. Kredit skornya itu baik ya atau good. Usianya itu yang meminjam itu 44 tahun. Durasi pinjamannya itu 4 bulan. Gaji per tahunnya itu 990.000. Jumlah pinjaman dengan jumlah pinjaman 2 juta. Dengan hasil evaluasi kelayakan dari pemrograman Google Colab atau Python itu menyebutkan bahwa hasil evaluasi kelayakan kreditnya itu tidak layak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.